Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ini keren sekolahnya. Iyuhnya, iyuh ya Bu ya. Ini kalau nggak ada pohon-pohonan panas pasti. Nah, itu. Jadi ini iyuh. Ini ketua PGRI-nya. Ketua PGRI-nya hebat nih, milih tempatnya. Enakan. Jadi teduh, kemudian jarang sekolah yang mempunyai itu tempat kayak gitu. Itu namanya apa, bebancong atau apa itu? Ini nih. Ya, ini lebih mirip ini kafe. Jadi ada kafe di tengah-tengah bangunan sekolah. Dan ini keren karena apa? Saya dari sejak masuk ke Dinas Pendidikan menyampaikan ke seluruh sekolah, karena guru-gurunya suka pergi ke kafe, guru-gurunya suka pergi ke rumah makan, guru-gurunya suka pergi ke tempat-tempat yang indah-indah itu. Kenapa sekolahnya tidak dibuat seperti itu? Padahal tanahnya luas. Maka saya mengharap seluruh kepala sekolah di sini nih di Tegalwaru ya, hadirkan semuanya ya. Kalau SMP-nya ada, TK-nya ada, SD-nya ada, SMA, SMK-nya aja. Buat sekolah-sekolah itu menyenangkan untuk anak-anak kita. Bapak Ibu suka pergi ke kafe, bawa kafe itu ke sekolah Bapak Ibu, dibikin di kreativitasnya timbul. Apa yang membedakan orang yang kreatif dan yang tidak kreatif? Orang yang kreatif memandang lahan itu adalah tempat untuk berekspresi. Sekolah itu tempat berekspresi, sekolah itu tempat berimajinasi. Nah, orang yang tidak kreatif memandang sekolah adalah bangunan mati yang hanya bisa dikunjungi terus pulang, kunjungi terus pulang. Maka saya mengharapkan PGRI di Kecamatan Tegalwaru menjadi motor pendorong agar guru-gurunya itu kreatif, kepala sekolahnya kreatif, sekolah-sekolahnya menjadi tempat yang menyenangkan, menjadi kebun buah, menjadi kebun sayur, gitu, menjadi tempat main yang asik, menjadi tempat nongkrong yang asik, menjadi tempat selfie yang menyenangkan. Selfie kudu yang tempat. Kalau sekolah-sekolahnya bagus, Instagramable, itu guru-gurunya foto di situ, anak-anaknya foto di situ, dari itu anak-anaknya literasi digitalnya juga jalan. Itulah pendidikan, itulah sekolah. Ya, jadi saya berbahagia hari ini diundang ke sini. Sekolahnya keren, apalagi sekolah ini sudah berbasis pesantren. Ini tepuk tangan untuk kepala SMP-nya. Ini adalah satu-satunya sekolah negeri yang ada pesantrennya. Dari tahun 2005 saya memimpikan sekolah seperti ini. Saya dulu akan bangun di SMP 5 Purwakarta. Tapi karena embrionya nggak ada, susah. Gitu. Tapi di sini karena embrionya ada, santrinya ada, tertarik, kemudian gurunya ada, kepala sekolahnya memfasilitasi, dan selaras dengan kebijakan kita, maka sekolah ini ditetapkan menjadi sekolah model berbasis pesantren. Kita akan dorong, kemarin kita udah sumbang di sini 40 juta. Kita udah bantu tempat tidur juga kemarin yang dari SKB. Nanti ke depan kita akan bantu terus karena sekolah model menjadi prioritas kita. Nanti ada Pak Asep Rahmatudin kan? Ada Asep Rahmatudin, Ketua Pokjanya. Perhatikan sekolah ini, terus dorong, identifikasi masalah-masalahnya apa, kebutuhannya apa, terus kita fasilitasi, kita komunikasikan dengan orang tua. Kita harus berpikir dalam jangka panjang ke depan, kelas-kelas menengah di Purwakarta, di seluruh Indonesia itu akan lari ke sekolah-sekolah SMP yang full day, sekolah-sekolah SMP yang punya pesantren. Maka jika pemerintah tidak pernah memikirkan sekolah-sekolah negerinya menambah kurikulum khas, menambah atau membuat keunggulan di sekolah-sekolah negeri, sekolah-sekolah negeri akan ditinggalkan. Suatu saat di Tegalwaru akan berdiri SMP IT yang murah.
maka orang tua masyarakat akan lari ke situ dan bangunan-bangunan kita akan kosong ditinggalkan oleh masyarakat. Kuncinya apa? Guru-guru, kepala sekolah harus berpikir kreatif bagaimana sekolah-sekolahnya masih relevan, masih dibutuhkan oleh masyarakat sekitar sini. Maka kita harus berpikir bagaimana pemerintah menyiapkan sekolah-sekolah yang terjangkau oleh masyarakat dengan software, dengan kurikulum yang tidak terlalu jauh. Jika sekolah-sekolah kita berbeda jauh dengan sekolah-sekolah swasta yang modalnya besar, maka ke depan akan terjadi kesenjangan, disparitas yang semakin tinggi antara lulusan sekolah negeri dan lulusan sekolah swasta. Tapi kurikulumnya berbeda. Ini sesuatu yang diskriminatif menurut saya. Maka saya ucapkan terima kasih ke seluruh warga di sini, guru-guru ya, ketua PGRI-nya juga support terus, dan masyarakatnya harus sering diajak ngobrol. Nanti ada sharing apa yang menjadi tanggungan orang tua, apa yang menjadi tanggungan pemerintah. Gitu. Nah, terus ini ngerti nggak? Nah, ini anak bagus untuk ukur rumputan. Ya, kelas berapa? Kelas 4 SD. SD apa? SDN Tegalwaru Unggul. Dari hiji dua henteu. SDN Tegalwaru Unggul. Kepala sekolahnya saha? Yang kenceng. Kepala sekolahnya siapa? Pak Aib. Gitu yang kenceng dong. Udah makan belum? Kalau udah makan keluarin energinya. Udah makan belum? Udah. Nama kepala sekolahnya siapa? Pak Aib. Pak Aib siapa? Pak Sarip atau Pak Aib? Aib siapa? Aib Unggul? Irit? Aib kelas? Unggul? Pak Aib. Wali kelasnya saha? Pak Haji Juhdi. Pak Haji? Pak Haji Juhdi. Betul? Wali kelasnya. Namin neng saha? Dipa. Dipa mah iya ini. Legend penyanyi. Dipa saha? Dipa Amara. Dipa Amara. Dipa Amara. Bukan Siti. Lain Nung. Devi Amara. Waduh, Devi Amara. Inilah pemain bintang film bernama Devi Amara. Terus Dipa Amara. Dipa Amara. Ya susah lembur juga ya nyari nama Siti Nung. Nung. Ya kan itu mah generasi orde lama. Nung aya. Nok. Ya. Nyai. Mama. Enggak ada. Sekarang mah sudah susah nyari Nong sok SMP hiji Tegalwaru aya nu ngaranna Nok 100.000 ya. Nok aing guruna. Murang kalina ada yang nama Nok. Murang kali SD ada yang namanya Nok. Lamun SD mah gope lah mun aya ngaran Nok. Karena udah agak ke sini. Tapi guru-gurunya pasti ada Nung ya, ada ya Nung ya. Nok aya kan? Ada. Neng, ada acara apa ini? Belajar apa? Belajar mobil, motor, belajar bu guru, atau belajar non? Belajar makanan. Belajar yang kenceng. Makanan. Belajar makanan. Ayah cilok tidak itu kira-kira? Ayah. Belajar makanan non? Belajar teh naon? Belajar teh apa? Pangeran. Oh, pinter Neng. Mana mamanya ya? Mamanya ada. Mamanya guru bukan? Sini bu, sini. Ibu tadi bu. Bapakna ayah kene. Asli ibu tuh bapakna. Dia bukan saja ya. Teteh.
Ya teteh. Demam naon? Go. Iya putar ibu, pintar. Ya upah unggal dinten dikasih bekal teh ka sekolahan. Naon? Artos atana pituangeun. Naon kan ya ibu kadir. Tumikna cepeng tuh. Nah, iya murah kali sok di pasihan naon ieu. Lamun ka sakola sok di pasihan atau sosok. Anggo naon? Iya. Kunaon? Pan teu aya nu icalan di sakolahna. Sabaraha ieu murah kali pasihan artos unggal dinten. 5.000 kali sabaraha? Sabaraha dinten. 5 kali 4 20 hari. 20 kali 5 2 kali 5 100.000 dong sebulan. Ari bapana damel naon? Bengkel. Tiru motoreun teh bengkel mah pakai jajan. Pan sok di pasihan tuangeun tara tos bekal eta tarang finisting. Sangu. Eta kempis sok kempis. Saya bodas. Sok sedikit tuang tara. Sok euy deui. Eta samuna ladang meser atau ladang anu nyalira? Awas lamun meser. Indung ulin lagu TV sinetron durana dipamulikeun sangu eta teh geus kemunduran pendidikan. Geus ciri-ciri dunia bakal rungkan. Ya sabaraha sadinten jajan? Lu gede biasanya lanjutna. Pan ieu mah sok ieu, sok gegerengan lamun jadi pasien teh. Heeh. Gede. Lalu Bapak ieu 5.000, ieu 10.000, bisa 15.000. Anjing hukum 5.000. Sonten aya deui. Wah, hebat. Anjing 5.000, sonten 5.000. Nah, ini guru-guru Indonesia, PGRI. Nih masalah pendidikan kita. Sapoe setengah poe budak ke sekolah ieu nu SD ieu 5.000. Bukan sekolah agama. Sabar sekolah agama lamun sonten kita lain di unggul ieu hampir semuanya. So, anak-anak Bapak Ibu guru lagi kitu sabaraha? 5.000. 10.000 tuh. 10.000 kali 30 poe 300.000. Bapak nama yo muteran bau unggal poe. Muka roda, skuter roda, bayar 50.000, hah? Nah, iya 10.000, berarti iya 300.000, terus 500.000. Ibu udah udah. Nah, nih ya, Bapak Ibu ini yang harus kita tata di pendidikan kita nih sekarang nih. Bagaimana kita mulai menata? Ancamannya apa? Ini kritis, ya. Ancamannya satu. Keluarga kita semakin konsumtif, mau benghar-benghar, pendapatan sedikit, pengeluaran gede, gitu. Jadi bangsa kita itu semakin konsumtif, nanti itu pendidikan ke anak-anaknya. Jadi anak-anaknya juga beli, weh. Setiap ada yang lewat, jadi kayak beli. Dan itu adalah kebiasaan. Dan kebiasaan itu biasanya nagih. Hormon kita itu nagih. Rek didahar kita ini waliwat minta jajan. Itu ada respon hormon di otak kita. Gitu. Ini yang pertama, menjadi konsumtif. Yang kedua, terancam kesehatannya. Tahu yang dibeli apa? Tahu bahan-bahannya apa? Enggak. Dulu zaman Nur Iskandar masih kecil, makanannya paling sampe, jagong, kacang tanah, jambu ladang maok. Sok lama ada jambu kristal, aya jambu di tengah leuweung. Balik sakola teh aya jambu asak naik, dukan usaha. Jambu teh tahan sih, Pak. Hah? Jambu tahan. Gitu. Jambu teh leutik. Gitu. Nah, sehat dulu itu. Nah, ibu kemana? Nah, dia ibu dia. Nah, contoh, kebenarannya nyakel cilok, juga daging naon itu bukan aci, juga naon, terus bumbunan naon, bukan cilok naon kamari tadi atau nu baheulana. Nih, dimakan sama anak-anak kita tiap hari.
maka apa? Terancam kesehatannya. Maka tidak heran jika anak-anak kita hari ini, anak-anak kecil, anak-anak SMP, ada yang gagal ginjal, ada yang cuci darah. Ada teman saya tuh anak SMP cuci darah. Hah? Hah? Kelas 1 SD. Sini. Enggak, maksudnya sini maksudnya anak siapa? Biar ini jadi pelajaran. Saya tidak mau momentum seperti ini itu hanya seremonial, pameran gak ada maknanya. Kita nggak bisa ngambil makna dari pameran makanan ini. Ini makanan sehat yang dipamerin. Maka apa? Harus dikonsumsi oleh anak-anak Bapak Ibu semuanya. Kita punya bunga telang di setiap sekolah. Maka apa? Untuk apa bunga telang itu? Minum itu. Bikin 1 minggu 1 kali anak-anak itu bikin minuman bunga telang. Sini Ibu. Yang cuci darah itu siapa? Namanya? Anak didik. Tuh di SD. Kelas 1. Nih, kelas 1 anak didiknya udah cuci darah. Dari mana itu? Bisa jadi waktu hamil ibunya makan sembarangan. Iya. Cuci darah mau dicuci pakai rimsong darahnya. Cuci darah. Teman saya ini banyak loh sekarang loh, banyak. Ya. Ini semuanya dari pola makan. Dari makanan yang dimakan oleh anak-anak kita. Oleh kita orang tuanya yang sedang hamil nih, ibu-ibu muda nih. Ibu-ibu muda nih, ibu masih menyusui. Ada ini guru-guru yang baik-baik, ya. Guru-guru yang muda-muda yang merencanakan masa depan anak-anaknya, yang masih ingin punya keturunan, tolong kalau lagi hamil makanannya dijaga. Karena itu terus makanan itu jadi darah itu akan membangun struktur darah anak-anak kita, struktur otak dan lain sebagainya. Begitu tadi, ya Bu. SD mana Ibu teh? Ada yang cuci darah. Tuh, orang lembur. Sekarang itu kan jajanan itu sampai ke kampung-kampung, sampai ke gang-gang. Jadi ancaman masa depan pendidikan kita itu adalah pola makan anak-anak. Karena makanan itu sudah masuk ke gang-gang, sudah masuk ke kampung-kampung. Dulu kita di kampung itu paling jagong. Cikbul udah masuk ke Cikbul. Oh. Iya tahu. Cikbul udah masuk ke Gunung Bongkok coba. Dulu paling zaman Pak Weng itu singkong, jagong, bolen, kacang tanah, kedelai. Yang kayak gitu, jagung paling jauh jagung di kulub dan di belum. Sana aja jasuke apa namanya? Boro-boro keju tim mana? Jasuke ini. Gitu Bu. Bu ini penting ya. Serius ya Bu abdi ya. Sana setengah botol sana. Ya. Ini. Kita Ibu iya bikin tuang menanam kudu dijaga. Ulah badannya. Ya Neng geus pinter ya. Karena apa? Kesehatan itu sama dengan pengalin nol. Kalau sakit, Bapak Ibu sakit itu sama dengan pengali nol. Ini anak pinter nih, misalnya ranking 1 kuliah, ranking 1 komlon, dapat beasiswa, pinter, udah tamat nih, pinter, tapi dia sakitan, itu sama dengan pengali nol. Jadi sepinter apapun dikalikan nol hasilnya, nol nggak akan jadi apa-apa. Anak ibu diangkat jadi PNS, lulus, tapi sakit-sakitan, itu sama dengan pengalir nol. Sepinter apapun anak kita, setinggi apapun kuliahnya, kalau dikalikan dengan sakit, sama dengan sakit. Sakit itu sama dengan pengalir nol. Maka sakit itu penyebabnya adalah dari makanan dan minuman. Hari ini makanan dan minuman sehat itu udah menjadi kebijakan kita. Tadi saya bertemu dengan perkumpulan Asosiasi Gizi Indonesia, Persagi. Saya akan buat MOU nanti dari Persagi akan memberikan penyuluhan. Kalau setiap hari anak-anak kita bawa bekal makanan ke sekolah, maka makanan bergizi itu yang seperti apa? Apakah tempe itu bergizi? Harus berapa kali sehari? Apakah tahu bergizi? Berapa kali sehari? Apakah telur itu bergizi? Berapa kali sehari? Seminggu berapa kali? Biar apa? Biar yang terisi oleh sekolah-sekolah itu bukan otaknya saja, bukan hatinya saja, bukan keterampilannya saja,
tapi yang diisi oleh PGRI, oleh guru-guru di sekolah-sekolah, mulai dari TK sampai perguruan tinggi, adalah asupan raganya juga biar sehat, biar kepintaran dikalikan kesehatan itu sama dengan prestasi, bukan sama dengan nol. Ngerti ya? Siapa? Itu maksudnya kita menggalakkan tatanen di Balai Atikan. Itulah tujuan kita menggulirkan program tatanen di Balai Atikan. Ingat, kita sedang diincar oleh kekuatan global yang mengincar Indonesia dan ingin melemahkan Indonesia. Melemahkan Indonesia salah satunya adalah hancurkan pertaniannya, karena pertanian itu adalah kekuatan di Indonesia. Sumber daya alam itu adalah kekuatan di Indonesia, maka hancurkan pertaniannya, hancurkan kepercayaan diri para petaninya, generasi-generasi mudanya. Kalau ia bertani, usahakan bangun pikirannya. Kalau bertani itu pasti akan bangkrut, tidak akan berhasil. Itu yang diinginkan. Ini ancaman dalam jangka panjang, nanti ke depan kita sudah semakin tidak berdaya lagi. Nah, ini sekolah-sekolah bagi saya adalah benteng pertahanan terakhir untuk menyadarkan pikiran, menyadarkan hati, dan menguatkan jasmaninya, menjadikan pribadi-pribadi yang sehat, yang cerdas, yang berakhlak mulia, yang hari ini kita sebut sebagai profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Belajar produk-produk EDBA bidang pemberdayaan perempuan PGRI Kecamatan Tegalwaru dengan resmi saya nyatakan dibuka. Mau bilang sesuatu. Woi, mau bilang apa? Mau nembak aku? Nah, nih. Bapaknya siapa namanya? Bapaknya siapa namanya? Hah? Ini bener agak manusia tuh putih? Yang dekat kan. Hah? Bener ini putranya Pak Nur. Kelas berapa? Kelas berapa? Kelas 1 SD. SD mana? Kepala sekolahnya siapa? Penti. Kepala sekolah Bu Penti. Pakai L enggak? Enggak. Yang suka di sepeda. Dia tidak jajan, Pak. Pak, dia tidak jajan. Wih, Tanyakan. keren, bener tidak Jan? Benar. Bener. Swear. Hebat, pantesan cantik. Gak kayak bapaknya. Bapaknya mah jajan wae juga namanya. Pantesan pinter. Mamanya mana? Mamanya guru ya? Iya, nih kalau anak-anak guru harus kayak gini. Gak jajan. Kalau jajan ketahuan, Pak. Sehat. Kalau jajan ketahuan sakit. Dia tuh sakit Oh, kalau kalau jajan langsung sakit karena Iya. ada bahan yang tidak kenal dengan dirinya masuk. Bagus itu berarti sensitif. Kan mobil bagus lah kayak gitu ya. Sok mobil bagus. Begitan itu udah dipaplok itu. Saha namina Neng? Cucu. Cucu. Lucu. Hah? Nama lengkapnya Ucu. Serius, ayah kedengaran Ucu. 500.000. Serius ya teh? Neng, sok saha nama lengkap saha? Nama lengkap. Heeh, nama asli, nama lengkap. Hah? Yang keras. Salsabila. Salsa Aguina Hanum Praja. Salsa Aguina Hanum Praja. Cek aing lain Ucu. Nyam berada di kalangan Cinong, Neka di Cinong. Nanti kalau gede mau jadi apa? Mau jadi penyanyi? Kenapa mau jadi penyanyi? Biar jadi artis. Kenapa mau jadi artis?
Oh, bisa menghibur gitu. Oh, gitu. Wah, artis ya. Oh iya, saya ada yang lupa. Nih ya, ke kepala-kepala SMP terus kan ada di situ. Nih, terutama nih di SMP Tegalwaru kan udah ada kelas keagamaan. Anak-anak kita itu talentnya beda-beda. Ada yang suka olahraga, ada yang suka sastra, ada yang suka sains, ada yang suka agamaan. Nanti udah mulai dirintis tuh. Saya kemarin udah meresmikan kelas IT di SMPN 1 Purwakarta, paperless. Ya. Paperless semuanya, tanpa kertas belajarnya. Jadi belajarnya nanti udah berbasis laptop, IT, ngirim tugas pakai email, gitu, ngajar baca buku di laptop kayak gitu. Nanti buka lagi, ada kelas IT 1 yang suka bahasa, buka kelas bilingual, kelas 2 bahasa, mau bahasa Indonesia sama bahasa Arab boleh, mau bahasa Indonesia sama bahasa Inggris boleh, Bahasa Korea sekarang apa? bahasa Indonesia sama Korea boleh. Sesuaikan dengan minat dan bakat dan potensi gurunya di sini. Nih, Cuk. Nih, Cuk. Nih, Ipa. Nih, anaknya harus dibawain ini ya, betul ya, ke sekolah ya. Boleh dipakai cilok kan deh. Setiap Selasa sama Jumat anak-anak kita didorong bawa bekal nasinya pakai telur rebus ya. Telur rebus. Dikasih tahu ke ibu guru SD, bapak guru, kepala SMP-nya, sarankan pakai telur biar bergizi. Iya, harus pakai telur. Pantesan pinter, gak kayak bapaknya. Oke ya, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.